Battle Through the HEAVENSCHAPTER 31-40, Upacara Kedewasaan Klan. Melihat gadis berpakaian hijau itu dengan tegas berjalan ke depan, bidang pelatihan menjadi sunyi ketika tatapan menyala terfokus pada sosoknya. Dari platform tinggi, semua anggota klan kelas atas menghentikan obrolan mereka, karena mereka juga fokus pada mutiara klan Xiao. Xiao Zhan, bersama dengan tiga tetua, semua memiliki wajah serius. Dengan sedikit rasa ingin tahu, mereka benar-benar ingin tahu tahap apa yang telah dicapai orang nomor satu dari generasi muda di klan Xiao setelah 1 tahun pelatihan. Di sini, semua mata meluncur ke bawah secara intensif ke arah gadis yang berjalan menuju monumen batu. Dia mengangkat tangannya yang kecil, memperlihatkan kulitnya yang seputih salju. Saat tangannya menyentuh monumen batu dengan lembut, Sun Er perlahan-lahan menutup matanya saat douki-nya dengan cepat melonjak. Menerima douki yang masuk, monumen yang sunyi senyap memancarkan sinar terang. 1 bintang Douze. Melihat keempat kata raksasa ini bersinar, mereka semua bersorak. Nona Sun Er, 1 bintang Douze. Terkejut dengan keempat huruf kuning yang bersinar, penguji pun menggelengkan kepalanya. Mendengarkan pengumuman penguji, Xiao Zhan menarik nafas ringan tetapi kata-kata terakhirnya menjadi bergumam. Hahaha, Douze 15 tahun, dia benar-benar jenius klan. Tiga tetua ringan mengangguk saat wajahnya menunjukkan keterkejutan mereka. Meskipun masih ada sedikit perbedaan dengan pencapaian Xiao Yan menjadi Douze ketika dia berusia 12 tahun, kecepatan latihannya ini bisa dianggap mengerikan. Di tengah-tengah tempat latihan, Xiao Mei yang baru saja dikagumi oleh semua orang, juga pusing oleh 4 kata yang bersinar di pilar batu. Menatap monumen itu, dia merasakan ketidakberdayaan. Hanya 15 tahun untuk menjadi bintang 1 Douze, prestasi itu membutakannya yang tidak mengharapkan kecakapan dari Sun Er. Di akhir kerumunan, Xiao Yan dengan gugup mengerutkan bibirnya. Dia tidak berharap Sun Er memasuki zona Douze dan juga mencapai 1 bintang, 1 tingkat di atas seseorang yang baru saja mengompresi topan Qi-nya. Kecepatan pelatihan ini bahkan dapat dibandingkan dengan dia yang menggunakan yayasan eliksir untuk meningkatkan kecepatan pelatihannya. Sun Er mengabaikan orang lain dan mengerutkan alisnya, seolah-olah dia tidak menyukai perhatian itu. Lalu dia berjalan kembali ke kerumunan dan memperhatikan kejutan Xiao Yan, dia tersenyum main-main. Jangan bangga, dengan bakat Anda, prestasi ini berada dalam harapan saya. Jika Anda tidak mencapai level Douze maka saya akan cukup terkejut. Xiao Yan mengangkat bahu dan bercanda. Mendengar itu, wajah kecil Sun Er menjadi sedih sejenak meliriknya. Menarik Sun Er untuk duduk di atas tikar, Xiao Yan tampak bosan saat dia mengamati anggota klan lainnya melanjutkan ujian. Jujur berbicara, untuk melatih douki seseorang keduan Qi-7 sebelum usia 15 diperlukan bakat yang layak untuk berhasil. Namun, mereka yang memiliki bakat yang layak tidak sebanyak yang dipikirkan, bahkan di dalam seluruh klan Xiao, hanya 2 hingga 3/10 orang yang berhasil. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang dianggap tidak memenuhi syarat, menumpulkan suasana lapangan pelatihan. Mereka yang tidak lulus menunjukkan wajah yang panjang ketika mereka ditolak, tetapi ketika mereka melihat orang lain juga tidak lulus, senyum kecil akan merayap ke wajah mereka. Duduk di tanah, Xiao Yan terus mengamati pemeriksaan. Lebih dari 100 peserta ujian tetapi hanya 2 orang seperti Xiao Mei yang mendapat Duan Qi-8 dan tidak ada yang mencapai Duan Qi-9, apalagi menjadi Douze, kecuali Sun Er. Di lapangan, jumlah peserta ujian perlahan berkurang dan akhirnya hanya ada Xiao Yan dan beberapa orang yang tersisa. Segera, seorang peserta ujian yang suram berdiri dan naik meskipun dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk lolos. Untuk sekitar selusin peserta ujian terakhir, semua orang tahu bahwa orang-orang ini berada di bawah klan dan jika bukan karena ujian yang adil, mungkin orang-orang ini akan didiskualifikasi tanpa pengujian. Xiao Yan, berdiri di sebelah pilar batu di bawah, operator mengumumkan nama itu dengan susah payah. Xiao Yan GG, giliranmu, kata Sun Er dengan lembut, tangannya yang kecil dan lembut memegang tangan Xiao Yan dengan lembut. Xiao Yan sedikit mengangkat kepala dan membuka matanya untuk memindai bidang pelatihan. Perlahan berdiri dan menoleh ke platform tinggi dan tersenyum pada Xiao Zhan. Melihat putranya maju ke depan sambil tersenyum ke arahnya, Xiao Zhan dengan riang menganggukkan kepalanya. Xiao Yan diam-diam menghirup nafas dengan percaya diri berjalan menuju pilar batu. Matanya menyinari cahaya aneh yang membuat anggota klan yang tertawa melebarkan mata mereka.
Di bawah tatapan yang rumit, Xiaoyan akhirnya sampai ke monumen hitam. Melihat pemuda berpakaian hitam di depannya, penguji itu menghela nafas. Tahun itu, ketika Xiaoyan menciptakan mukjizat, dia adalah orang pertama yang menyaksikannya. Jika mukjizat hari ini tidak terjadi, maka ini akan menjadi kali terakhir pemuda ini diperiksa. Di tempat latihan, tatapan intens terfokus pada Xiaoyan yang dadanya perlahan naik saat dia membawa tangannya ke depan dan meletakkannya di atas pilar batu yang dingin, keras. Pada saat ini, semua orang memusatkan pandangan mereka pada monumen. Mereka semua tahu bahwa ini adalah terakhir kalinya mereka melihat jenius yang pernah mengejutkan seluruh kota Wutan. Monumen batu terdiam sesaat sebelum cahaya terang menyala. Di atas monumen batu itu ada kata-kata kuning cerah, membuat semua hati di lapangan berhenti sejenak. Dou Zili, Duan Qi 7. Semua orang terdiam seperti kesunyian dalam kematian. Semua orang di lapangan menatap 5 kata monumen itu dengan kaget. Ekspresi wajah mereka penuh warna dan segera, napas dalam yang tak terhitung bergema di seluruh lapangan. Di platform tinggi, cangkir batu giok Xiao Zhan hancur menjadi debu saat campuran debu dan teh mengalir di tangannya. Duan Qi 7. Yan kamu. Anda benar-benar melakukannya. Mata Xiao Zhan membasahi pipinya saat dia melihat putranya mencapai Duan Qi 7. Xiao Yan pasti telah melakukan upaya luar biasa. 3 tetua di sebelah Xiao Zhan memiliki wajah penuh keraguan. Telah berubah dari Duan Qi 3 setahun yang lalu menjadi Duan Qi 7. Kecepatan ini, tidak mungkin. Hehe, pemimpin klan Foundation Elixir, lumayan bagus, hehe. Penatua kedua menelan kering dan menggabungkan keterkejutannya dengan ejekannya yang belum hilang dari sebelumnya untuk membuat ekspresi konyol. Xiao Zhan tidak menyembunyikan kegembiraannya ketika dia berkata, "Penatua kedua, apakah Anda benar-benar percaya bahwa Yayasan Eliksir tingkat kedua memiliki efek yang begitu kuat?" Penatua kedua berhenti sebelum menggelengkan kepalanya. Dia bukan idiot dan tahu bahwa meskipun Yayasan Eliksir dapat meningkatkan kecepatan pelatihan seseorang, secara fisik tidak mungkin untuk meningkatkan 4 Duan Qi dalam setahun. Di sebelah monumen hitam, operator kosong menatap kata-kata di monumen karena wajahnya yang tanpa ekspresi sekarang penuh kejutan. Xiaoyan, Dou Ziki, Duan 7, tingkat tinggi. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan syoknya, operator berusaha keras agar suaranya tetap tenang, tetapi beberapa getaran masih bisa terasa. Mendengar pengumuman operator, bidang yang semula ramai menjadi sunyi senyap. Di tengah kerumunan, Xiao Mei menutupi mulut merahnya saat wajahnya membeku dan sok luar biasa. Membesarkan 4 Duan Qi dalam setahun seperti mitos, hanya terdengar di legenda. Ini adalah kecepatan yang bahkan Xiaoyan 3 tahun lalu, pada puncaknya, tidak bisa melakukannya. Tapi, kecepatan mistis ini, yang berasal dari cacat ditampilkan di depan mata mereka. Dengan emosi yang kompleks, Xiao Mei menatap pemuda di sebelah monumen hitam itu, sementara sebuah pemikiran muncul di kepalanya. Bakatnya yang luar biasa tampaknya telah kembali. Di tepi lapangan pelatihan, Xiao Ning yang siap untuk menghina Xiao Yan juga menatap kosong ke monumen sambil berbisik. Ini bagaimana mungkin? Menatap kata-kata emas di monumen, Xiao Yan menghela nafas ringan. Melihat tatapan kompleks di sekitarnya membuatnya mengingat kembali kemuliaan yang telah dialaminya 3 tahun lalu. Sekarang bakat pelatihannya telah kembali, dia juga telah mendapatkan pikiran yang dewasa dan kegigihan yang keras kepala. Melihat lebih dalam pada monumen yang telah menentukan nasibnya, Xiao Yan tersenyum tipis. Sikapnya yang tenang dan pasif sangat kontras dengan sikapnya yang gembira 3 tahun lalu. Mengambil napas kecil, Xiao Yan berjalan di bawah tatapan tajam dari semua orang dan duduk di sebelah Sun Er. Meskipun Xiao Yan telah meninggalkan monumen, seluruh bidang masih sunyi. Ahem, di platform tinggi, Xiao Zhan dengan gembira berdiri dan terbatuk untuk menarik perhatian semua orang di lapangan. Pemeriksaan sudah selesai. Selanjutnya, mereka yang tidak berhasil memiliki kesempatan untuk menantang seseorang yang telah lulus. Ingat, hanya ada satu kesempatan, kata Xiao Zhan sambil tersenyum. Mendengar itu, bidang pelatihan menjadi tidak teratur. Melihat tatapan yang menantang, para anggota klan yang lulus akan mengangkat kepala mereka dengan jijik. Ada kesenjangan besar antara Duan Qi 6 dan Duan Qi 7, tanpa kejadian khusus, seseorang yang Duan Qi 6 bahkan tidak bisa menyentuh seseorang yang Duan Qi 7. Tetapi ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk tinggal di lingkaran dalam klan. Mereka harus mencoba dan berharap keajaiban.
Dengan kata-kata Xiao Zhan, suasana di bidang pelatihan berubah menjadi aneh. Tatapan intens menyapu mereka yang lulus dan diam-diam memilih lawan terlemah. Duduk di tanah, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya karena terkejut. Mayoritas tatapan diarahkan padanya. Apakah aku terlihat seperti seseorang yang bisa dikalahkan dengan begitu mudah? Setelah beberapa saat terkejut, Xiao Yan tertawa di dalam hati. Xiao Yan GG melompati 4 Duan Qi dalam 1 tahun. Sangat mengejutkan, sehingga banyak orang tidak percaya. Oleh karena itu, mereka akan berpikir bahwa Xiao Yan adalah lawan yang paling mudah. Ucap Sun Er, dengan sembarangan mengangkat bahu, Xiao Yan menepuk-nepuk debu jubahnya sambil berkata, mereka bisa memilih untuk tidak percaya. Tapi mereka akan tahu. Sun Er tersenyum dan mengangguk. Akhirnya, setelah periode tenang yang singkat, seseorang tidak tahan dan berdiri. Seorang pemuda yang tegap, di bawah tatapan semua orang, dengan cepat berjalan di depan Xiao Yan dan dengan keras berkata, Xiao Yan Biaodi, tolong. Meskipun pria muda itu hormat, Xiao Yan yang berada di seberangnya, bisa melihat tanda-tanda kekafiran muncul di matanya. Selain itu, wajahnya menunjukkan penghinaan arogan. Sepertinya dia belum pulih dari nama mantan Xiao Yan yang menjadi cacat. Menyaksikan penantang yang tidak berkualifikasi, yang lainnya menghela nafas penyesalan. Sepertinya mereka semua iri pada pemuda yang tegap di depan Xiao Yan. Xiao Yan menyipitkan matanya saat dia memeriksa pemuda itu. Dia memiliki kesan yang cukup tentang pria muda di depannya. Jika ingatannya tidak salah, pemuda itu dipanggil Xiao Ke dan merupakan pendukung dari Penatua pertama. Biasanya, dia akan mengikuti di belakang Xiao Ning seperti antek kecil. Ketika Xiao Yan jatuh dari jenius, Xiao Ke tidak pernah menunjukkan kebaikan kepadanya dan malah menginjak-injak martabat Xiao Yan. Mengingat kenangan lama, mulut Xiao Yan mengernyit. Beralih untuk melihat Sun Er yang tersenyum, Xiao Yan tersenyum sambil mengangguk berkata, baiklah, aku terima. Melihat betapa mudahnya jawaban Xiao Yan, alis Xiao Ke berkedut dan rasa takut menyelimutinya. Dia mulai menelan ludah menyesali kecerobohannya. Meskipun dia agak menyesal, Xiao Ke tidak bisa mundur dan harus melanjutkan. Menaikkan 4 Duan Qi dalam 1 tahun adalah tidak mungkin. Orang ini pasti menggunakan beberapa metode untuk menipu semua orang. Saya pasti bisa mengalahkannya. Setelah membujuk dirinya sendiri tanpa berkata-kata, Xiao Ke tersenyum. Kalau begitu aku akan melihat seberapa kuat Xiao Yan Biaodi. Xiao Yan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia berdiri dan berjalan ke tengah lapangan pelatihan dan memberi isyarat agar Xiao Ke mengikutinya. Menyaksikan Xiao Yan yang tenang, jantung Xiao Ke berdetak kencang dan dia tidak lagi merasa begitu yakin. Sambil tersenyum paksa, dia berjalan dengan langkah kaku ke lapang. Di platform atas, Xiao Zhan mengambil sapu tangan yang dibawa kepadanya dan membersihkan tangannya dari teh residu sambil dengan penuh perhatian menatap lapangan latihan dengan perasaan tegang di matanya. Sejujurnya, tidak hanya generasi muda yang meragukan pencapaian Xiao Yan. Xiao Zhan sendiri juga tidak bisa mempercayainya. Ini bukan karena kurangnya kepercayaan pada Xiao Yan, melainkan karena betapa mustahilnya suatu prestasi untuk menaikkan 4 Duan Qi hanya dalam 1 tahun. Itu tidak manusiawi. Bahkan Xiao Yan 4 tahun lalu tidak bisa berharap untuk mencapainya. Karena betapa luar biasanya pencapaian itu, tidak ada yang bisa percaya atas apa yang mereka katakan. Tapi tidak peduli, apakah itu palsu atau nyata, tidak peduli apakah yang lain percaya atau tidak, begitu Xiao Yan bertarung, kekuatannya yang sebenarnya akan terungkap. Pada saat itu, semua orang akan memiliki pikiran mereka benar atau salah. Selain Xiao Zhan, napas ketiga tetua semakin intensif saat tangan mereka mencengkeram tangan di kursi masing-masing dan mata mereka yang berantakan menatap lapangan latihan. Di bidang pelatihan batu hijau, visi semua orang terpaku pada keduanya dalam bidang pelatihan. Setelah Xiao Yan bertarung dengan Xiao Ke, semuanya akan jelas. Ini benar-benar palsu. Di tepi lapangan pelatihan, Xiao Ning menjilat bibirnya yang kering dan berbisik dengan marah. Itu harus, palsukan. Di antara kerumunan, Xiao Mei menggigit bibirnya. Dia tidak bisa percaya bahwa pria muda yang telah lumpuh 3 tahun lalu akan memiliki prestasi yang mengerikan. Di bawah tatapan demi tatapan, Xiao Yan dan Xiao Ke di bidang pelatihan sudah menyelesaikan gerakan ritual ala kadarnya dan akan bertarung. Kedua tangan Xiao Ke dimiringkan ke atas saat cahaya Doqi mulai berputar-putar di sekitar tangannya. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Ke menginjak berat di tanah dan mulai menyerang Xiao Yan. Tangan gunung memecah.
Tangan kanan Xiao Ke dengan cepat mengumpulkan Douqi dan mendekati dan menyapu ke dada Xiao Yan. Splitting Mountain Hand, teknik Huang Dou Tengah yang hanya tersedia untuk anggota klan Duan Qi 5 dan lebih tinggi. Dengan hembusan yang datang, rambut yang tertinggal di wajah Xiao Yan menghilang saat sepasang mata gelap terungkap dan berkedip. Xiao Yan menyipitkan matanya memperhatikan tangan yang semakin dekat. Ketika tangan itu akhirnya mencapai bahu Xiao Yan, Xiao Yan dengan lancar mengambil langkah ke kiri. Dengan pelatihan tubuh selama setahun, reaksi Xiao Yan sangat cepat. Dengan hanya satu langkah, Xiao Yan menghindari serangan Xiao Ke. Pada saat yang sama, Xiao Yan dengan ringan memutar tubuhnya ketika tangannya merengkuh lengan Xiao Ke dan pergi ke bahu Xiao Ke seolah dia sedang mengambil daun dari pohon. Shutter Rock Hand. Shutter Rock Hand adalah teknik level Huang yang rendah yang hanya membutuhkan Duan Qi 3 untuk mempelajarinya. Peng! Sebuah suara tumpul terjadi ketika tangan Xiao Yan mendarat dengan kuat di bahu Xiao Ke, menyebabkan wajah merah Xiao Ke menjadi pucat. Dengan geraman rendah, dia perlahan-lahan mundur sebelum akhirnya kehilangan kekuatan di kakinya dan jatuh ke tanah seperti kura-kura. Seluruh bidang itu sunyi. Kekalahan Xiao Ke membuktikan banyak hal. Mengalahkan lawannya dalam satu serangan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya bosan. Lawan semacam ini bahkan bukan tantangan bagi Xiao Yan. Tidak menyebutkan Octane Blast, Xiao Yan bahkan belum menggunakan setengah dari kekuatannya. Tentu saja, bertentangan dengan perasaan bosan Xiao Yan, semua orang di dalam lapangan terkejut. Banyak dari mereka perlahan menutup mata karena Xiao Yan berada di Duan Qi 7 untuk dengan mudah mengalahkan Xiao Ke yang merupakan Duan Qi 6. Berpikir tentang itu, kinerja mengerikan Xiao Yan sebelumnya terbukti, benar. Untuk meningkatkan 4 Duan Qi hanya dalam 1 tahun, hasilnya adalah keajaiban yang luar biasa. Di platform tinggi, Xiao Zhan menghela nafas dalam hatinya. Itu benar, Duan Qi 7. Menyaksikan Xiao Ke yang dikalahkan dengan mudah, tangan kecil Xiao Mei menutupi bibir merahnya saat dia tidak bisa menahan nafas. Menyaksikan pemuda berpakaian hitam dengan tangan di belakang, seluruh bidang menjadi sunyi lagi. Di platform atas, senyum Xiao Zhan perlahan melebar sebelum akhirnya dia tidak bisa menahan tawa. Mendengar tawa ceria dari Xiao Zhan, ketiga tetua itu saling memandang dan menghela nafas. Potensi yang ditampilkan oleh Xiao Yan memberi mereka rasa kekalahan. 4 Duan Qi dalam 1 tahun adalah sesuatu yang akan membuat siapapun terkejut. Dengan hati yang ringan, Xiao Zhan bertepuk tangan saat mengumumkan. Xiao Ke Zier telah kalah. Semoga Anda akan terus berlatih keras. Di bidang pelatihan, wajah Xiao Ke yang pucat mendengar pengumuman itu dan menjatuhkan kepalanya dengan kecewa. Melihat pria muda berpakaian hitam tidak jauh darinya, dia ingat tentang bagaimana dia telah menghina orang itu, memanggilnya lumpuh setahun yang lalu. Sekarang 1 tahun kemudian, cacat itu bangkit lagi di atasnya. Perbedaan ekstrim ini membuat Xiao Ke mengingat kata-kata yang didengarnya di aula beberapa bulan sebelumnya. 30 tahun timur, 30 tahun barat. Jangan berani-berani menggertakku karena aku lemah sekarang. Menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, Xiao Ke bangkit dengan susah payah. Sedikit membungkuk pada Xiao Yan, suara Xiao Ke telah kehilangan semua kesombongan sebelumnya. Xiao Yan Biaodi, Anda menang. Selamat atas pemulihan Anda. Mengangguk pelan, tatapan Xiao Yan perlahan menyapu bidang pelatihan dan orang-orang yang bertemu dengan murid-muridnya yang gelap semua memalingkan pandangan mereka dengan gugup dan gelisah. Tatapannya berhenti pada Xiao Mei yang sedang menatapnya. Xiao Yan memutar wajahnya untuk menghadapi orang yang tidak lulus dan bertanya sambil tersenyum. Apakah ada orang lain yang ingin menantangku? Menonton Xiao Yan, anggota yang ingin menantang Xiao Yan sebelumnya, semua menutup mulut dan menatap langit seolah-olah kata-kata Xiao Yan tidak ada hubungannya dengan mereka. Tak satu pun dari mereka yang ingin naik dan menjadi penantang kedua. Menyaksikan tindakan kekanak-kanakan yang pura-pura bodoh, Xiao Yan dengan ringan mengangkat bahu dan berjalan kembali. Melihat Xiao Yan duduk di sampingnya, Sun Er tersenyum sambil memeriksa lapangan. Mengambil sehelai rambutnya dan memutarnya, dia berbisik. Xiao Yan GG, 3 tahun lalu, mereka melihatmu seperti ini. 3 tahun yang lalu, aku memberikan tatapan hormat dan takut kepada mereka, tetapi hari ini, aku tidak merasakan apa-apa. Xiao Yan menyentuh hidungnya dan tertawa. Lalu Xiao Yan GG telah matang. Sun Er main-main mengedipkan matanya. Tidak lebih dewasa darimu. Kadang aku merasa seolah ada 1000 monster bersembunyi di dalam dirimu. Dipanggil matang oleh seorang gadis,
Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Dengan hati-hati menggosok kepala Sun Er dan tersenyum. Mendengar itu, Sun Er memberi Xiao Yan mata jahat dan wajahnya yang lembut menunjukkan ekspresi teguran. Tidak peduli seberapa riangnya seorang gadis, tidak ada yang suka disebut monster tua. Ekspresi teguran Sun Er begitu cantik sehingga menarik perhatian para pria muda di sekitarnya dan bahkan tatapan dari beberapa gadis lain. Bocah itu, terlalu sombong. Xiao Ning seperti yang lain, juga tertarik pada ekspresi Sun Er tentang teguran, tetapi melihat obrolan intim antara Sun Er dan Xiao Yan, api iri membakar di dalam dirinya. Kecemburuannya menutupi alasannya saat dia berpikir bahwa hanya dia yang bisa menandingi Sun Er dalam seluruh klan, tetapi berpikir kembali, dia menyadari bahwa tidak peduli apa yang dia lakukan, Sun Er jarang tersenyum. Di sisi lain, Xiao Yan, yang merupakan orang cacat, selalu bisa membuat Sun Er tertawa. Perbedaan di antara mereka membuat Xiao Ning menggertakkan giginya karena marah. Bocah, aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk saat ini, tetapi ketika upacara kedatangan umur mendatang, aku akan membuatmu mencari gigimu yang jatuh di depan Sun Er. Mengepalkan tangannya menjadi bugar, Xiao Ning menatap dingin ke Xiao Yan yang bersila. Meskipun Xiao Ning juga terkejut dengan kecepatan latihan Xiao Yan dalam setahun terakhir dan merasakan bahaya dari kinerja tiba-tiba Xiao Yan. Dia tidak bisa mengubah sikap angkuhnya yang biasa dia lakukan. Selain itu, Xiao Ning menjadi satu-satunya laki-laki di seluruh klan yang hampir tidak bisa disandingkan dengan Sun Er. Sebelum dia tumbuh kuat, saya akan memukulinya tanpa ampun. Skenario kasus terbaik adalah bahwa pemukulan akan meninggalkan bekas luka dan menghancurkannya dari pelatihannya. Sambil memikirkan pikiran jahatnya, sudut mulut Xiao Ning melengkung menjadi senyum. Meskipun Xiao Yan berada di Duan Qi 7, Xiao Ning masih yakin dengan Duan Qi 8-nya. Bagaimanapun, setiap tingkatan Duan Qi akan memiliki perbedaan besar. Mengobrol dengan suara rendah dengan Sun Er, penglihatan Xiao Yan tanpa tujuan menatap sekeliling sisi lapangan pelatihan dan menangkap senyum di wajah Xiao Ning. Berpikir sejenak, Xiao Yan menyadari apa arti senyum itu dan tersenyum sendiri. Berpikir, seseorang yang bahkan tidak bisa menutupi emosinya tidak bisa menimbulkan risiko sama sekali. Setelah Xiao kalah dari Xiao Yan, tidak ada orang lain yang berani menantang Xiao Yan yang sedang duduk. Anggota yang tidak memenuhi syarat mengarahkan pandangan mereka pada orang lain. Tetapi setelah beberapa putaran tantangan, hanya 2 orang, mengandalkan keberuntungan dan teknik Dou yang akrab, mampu mengalahkan lawan mereka dan memenuhi syarat untuk upacara kedatangan umur. Melihat lapangan latihan perlahan-lahan menjadi tenang, Xiao Zhan tersenyum berdiri dan mengumumkan hasilnya bersama dengan beberapa pemberitahuan tentang upacara kedatangan umur tahun depan. Perlahan berdiri, Xiao Yan tersenyum ke arah Xiao Zhan yang bahagia di atas panggung, sementara Xiao Zhan memberi putranya acungan jempol yang berkualitas. Tepat setelah membersihkan pakaiannya, Xiao Yan mendeteksi aroma wangi. Mengerutkan alisnya sedikit, Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Mei berdiri di depannya dan bertanya. Apakah Anda butuh sesuatu? Melihat ketidaksopanan dan kedinginan di wajah Xiao Yan, keberanian Xiao Mei terputus-putus ketika dia memaksakan sebuah senyuman dan berkata. Xiao Yan Biaodi, selamat. Terima kasih. Sedikit mengangguk, Xiao Yan melirik Sun Er di sampingnya. Xiao Yan Biaodi, ayahku akan secara pribadi mengajar teknik Dou tingkat Huang tinggi di Aula Teknik Dou besok. Apakah Anda ingin ikut dengan saya? Xiao Mei tersenyum bertanya. Mendengar itu, alis Xiao Yan sedikit melonjak. Tepat ketika Xiao Yan hendak menemukan alasan untuk menolak Xiao Mei, lengan putih pucat menyelinap dan terkunci dengan lengannya. Terkejut, Xiao Yan berbalik untuk menemukan Sun Er yang tersenyum. Benar-benar minta maaf Xiao Mei Biaojie, Sun Er telah mengundang Xiao Yan GG untuk menemaniku besok untuk mengunjungi kota Wutan. Jadi dia tidak bisa pergi dengan Xiao Mei Biaojie ke balai teknik Dou. Di bawah tatapan tertegun, Sun Er berpegangan pada lengan Xiao Yan. Mendengar kata-kata Sun Er, Xiao Mei berhenti dan menimbang pikirannya dengan cermat. Jika itu adalah gadis lain di dalam klan, Xiao Mei yakin bahwa dia bisa bersaing berdasarkan kecantikan dan bakatnya, tetapi terhadap Sun Er, Xiao Mei hanya bisa mengakui kekalahan. Melihat bahwa wajah Xiao Yan tanpa ekspresi, Xiao Mei memberikan senyum mencela diri dan hanya bisa pergi dengan kekalahan. Kerumunan dalam bidang pelatihan, menatap Xiao Yan yang sedang disandari oleh Sun Er, mereka semua merasa iri. Kapan Sun Er,
yang menjadi mutiara paling cemerlang dari seluruh klan begitu dekat dengan laki-laki lain. Menonton Xiao Mei dengan canggung berjalan pergi. Xiao Yan tertegun dan menoleh untuk melihat Sun Er yang tersenyum, dia mengejek. Sayato, apa yang kamu lakukan? Sun Er masih menggantung di lengan Xiao Yan ketika dia melirik kerumunan yang menatap dan dengan polos berkata. Bukankah Xiao Yan GG akan menolaknya? Mendengar itu, Xiao Yan memutar matanya, alasan yang ada dalam pikirannya benar-benar berbeda dari apa yang Sun Er katakan. Teringat ekspresi canggung di wajah Xiao Mei, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya sambil berpikir. Apakah Sun Er sengaja melakukan itu? Hanya saja Sun Er tidak suka seberapa cepat dia berubah. Haha, pergi ke balai teknik Do untuk belajar teknik Do bersama-sama. Dia tidak pernah mengundang Anda dalam 3 tahun terakhir. Sun Er menyeret Xiao Yan keluar dari bidang pelatihan, perlahan-lahan saat dia mengabaikan tatapan di sekitarnya. Mengangkat bahu ringan, Xiao Yan setuju dengan Sun Er sambil tersenyum pahit. 3 tahun yang lalu, Xiao Mei cukup dekat dengannya, tetapi ketika Xiao Yan menerima gelar cacat, ia dapat melihat betapa realistisnya Xiao Mei. Menonton Xiao Yan dan Sun Er meninggalkan lapangan, wajah Xiao Ning berkedut sementara tangannya mengepal begitu keras sehingga suara retak tulang bisa didengar. Kecemburuannya bahkan membuat matanya sedikit merah. Bocah, 1 bulan dari sekarang, aku akan mematahkan semua gigimu. Xiao Ning meludahkan kata-kata saat dia dengan marah meninggalkan lapangan pelatihan. Di platform atas, Xiao Zhan hendak pergi ketika dia melihat pemandangan itu dengan penuh perhatian menatap Sun Er dan Xiao Yan, sementara sedikit kekhawatiran melintas di matanya. Yan Er, apakah dia suka Sun Er? Latar belakang Sun Er, bahkan Nalan Yanran tidak bisa dibandingkan dengannya. Bahkan dengan bakat tingkat jenius, akan sangat sulit untuk disetujui oleh kekuatan di belakangnya. Setelah berpikir sebentar, Xiao Zhan menghela nafas dan dia perlahan pergi. Sambil berjalan, Xiao Yan tiba-tiba mengingat apa yang baru saja terjadi. Berbelok di sudut, Sun Er tiba-tiba melepaskan lengan Xiao Yan dengan wajah merah. Mendorong pipinya, dia menatap Xiao Yan dengan menuduh. Kehilangan momentum yang menyeretnya ke depan, Xiao Yan merasa bingung, apa yang harus dilakukan. Bahkan menghela nafas tanpa alasan. Matanya pindah ke Sun Er saat dia memikirkan apa yang tersirat dalam diri Sun Er. Merasakan tatapan kosong Xiao Yan, wajah kecil Sun Er memerah saat tangannya terangkat secara naluriah dan dia berkata. Xiao Yan GG, kamu. Ahem. Bangun dari keadaannya, Xiao Yan dengan keras terbatuk-batuk sementara wajahnya menjadi merah tidak sehat dan dia berpikir. Kapan aku pergi begitu rendah, untuk memikirkan hal itu terhadap adik perempuanku sendiri. Meskipun Sun Er dan Xiao Yan tidak memiliki hubungan darah yang sebenarnya, mereka berdua hidup satu sama lain selama lebih dari 1 dekade dan hubungan mereka dekat seperti saudara-saudara. Tidak mengherankan bahwa Xiao Yan sudah menganggap Sun Er sebagai adik perempuannya, merasa bersalah dan jijik terhadap dirinya sendiri ketika dia menyadari apa yang dia pikirkan. Dengan kesadaran yang tiba-tiba itu, suasananya menjadi canggung. Sun Er menunduk dan keanggunannya yang biasa telah digantikan dengan rasa malu seorang gadis. Sesekali, dia memiringkan pandangannya untuk mengintip sisi wajah Xiao Yan yang menatap lurus ke depan. Di bawah atmosfer yang canggung, jalan yang tidak terlalu panjang itu terasa seperti penaklukan besar yang membutuhkan waktu lama untuk mencapai akhir. Tentu saja, terlepas dari berapa lama penaklukan itu terasa, itu memiliki akhir, di mana jalan terbagi 2 arah. Di sini, Xiao Yan dengan lembut mengatakan selamat tinggal dan mulai melarikan diri. Xiao Yan GG, menyaksikan Xiao Yan yang panik, Sun Er tertegun oleh pemandangan itu sebelum dia memanggil. Hah, berhenti. Xiao Yan melihat ke belakang untuk melihat Sun Er berdiri di bawah pohon willow dan jantungnya mulai berdetak cepat lagi. Sun Er mengenakan jubah hijau dengan sabuk ungu yang berkibar tertiup angin. Dia dan pohon willow di belakangnya membuat gambar yang tidak tampak duniawi. Besok, maukah kamu menemani Sun Er? Sulit dipercaya bahwa Sun Er yang anggun akan mengucapkan kata-kata feminim. Pesonanya membuat pikiran Xiao Yan berkeliaran lagi. Diam-diam mengkritik dirinya sendiri, Xiao Yan menjawab dengan nada teredam. Setelah itu, dia melarikan diri di bawah tatapan tersenyum Sun Er. Menonton Xiao Yan yang pergi, Sun Er menutupi mulutnya sambil tertawa. Kemudian, dia mengerutkan alisnya dan pergi ke sebuah kolam yang tidak terlalu jauh. Pantulan di kolam menunjukkan wajah cantik dengan mata cerah dan gigi putih.
Dengan setiap gerakannya, ada pesona yang tidak bisa dijelaskan. Cantik sekali. Berputar, senyum puas muncul di bibir Sun Er. Tidak jauh dari sana, sepasang pemuda yang baru saja kembali ke klan setelah petualangan di luar berhenti dengan mulut terbuka lebar. Mata mereka menunjukkan keterkejutan mereka sementara mereka dengan bodohnya mengawasi gadis itu di bawah pohon willow. Menyusut kembali ke kamarnya, Xiaoyan menarik napas besar saat dia menutup pintu. Menyeka keringat dingin di dahinya, dia tersenyum pahit. Gadis ini, ketika dia tumbuh dewasa, dia mungkin akan menjadi lebih cantik daripada Ya Fei di pelelangan. Duduk di mejanya, Xiaoyan meneguk teh sambil pikirannya masih penuh dengan Sun Er. Teringat betapa cantiknya mata Sun Er, Xiaoyan tiba-tiba merasakan hatinya terbakar. Menggelengkan kepalanya, Xiaoyan mengutuk bajingan terhadap dirinya sendiri dan akhirnya tenang. Mengayunkan lengannya yang sakit, Xiaoyan pergi ke sudut kamarnya dan mengeluarkan baskom kayu yang penuh dengan yayasan eliksir dan berendam. Dengan air dingin yang berdenyut-denyut di kulitnya, kehangatan moderat menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan dan perlahan-lahan menghilangkan kelelahan di dalam dirinya. Saat riak terbentuk, Xiaoyan malas berbaring di sisi baskom kayu saat napasnya melambat dan tenang. Mengingat keterkejutan di wajah semua orang hari ini di bidang pelatihan, senyum muncul di wajah Xiaoyan. Kekuatan adalah hal yang paling penting di dunia ini. Sambil menggosok pelipisnya, wajah yang dingin tapi cantik tiba-tiba muncul di benaknya. Itu milik Nalan Yanran. Dengan matanya menyipit, Xiaoyan bergumam. 2 tahun lagi. Kamu lebih baik bersiap-siap, karena aku akan mengalahkanmu. Jika bukan karena kedinginan di dalam kata-katanya, siapapun akan mengira bahwa kata-kata Xiaoyan adalah untuk kekasihnya, bukan untuk saingannya yang pahit. Mengingat sikap angkuh dan frase Nalan Yanran di aula utama, tangan Xiaoyan perlahan melengkung menjadi tinju. Rasa malu yang dia alami, tercetak dalam dirinya. Haha, aku bahkan tidak bisa istirahat. Orang itu, meskipun dia sombong, dia telah diangkat menjadi oleh pemimpin sekte Mystic Cloud, bakat dan potensinya tidak diragukan. Bibir Xiaoyan tersenyum dingin. Mengambil napas dalam-dalam, Xiaoyan menyadari bahwa setiap kali dia memikirkan Nalan Yanran, dia akan memiliki kekuatan baru yang akan mendorongnya ke batas kemampuannya. Dia dengan cepat mengeluarkan posisi malasnya dan duduk tegak di dalam baskom kayu. Tangannya melambai untuk membuat simbol sebelum perlahan-lahan menyingkirkan semua pikiran dari benaknya untuk memulai pelatihan. Sejak pemeriksaan beberapa hari yang lalu, Xiaoyan jelas bisa merasakan bahwa tatapan yang dikirim klannya tidak lagi penuh cemoohan, melainkan dipenuhi dengan rasa hormat. Untuk tatapan baru yang telah dia alami 3 tahun lalu, Xiaoyan tenang dan percaya penuh dengan dirinya sendiri karena betapa dihormatinya dia. Sehari setelah pemeriksaan selesai, Xiaoyan tetap setia pada kata-katanya dan menemani Sun Er untuk menikmati pemandangan di kota dan di pegunungan. Selain ayahnya, Xiao Zhan, Sun Er adalah orang terdekatnya dalam klan. Karenanya, Xiaoyan tidak bisa menolak permintaannya. Setelah hari yang santai, kehidupan Xiaoyan kembali ke keadaan tenang dan tertib. Dia akan berlatih teknik Dou di belakang gunung di pagi hari, sebelum kembali ke kamarnya untuk melatih Douqi selama sisa waktu dan kadang-kadang mengobrol dengan Sun Er dan ayahnya, hidupnya sederhana dan teratur. Selama periode ini, Xiaoyan sesekali bertemu Xiao Mei sambil berjalan di sekitar klan dan ketika dia mendengar panggilan lembut, Xiaoyan Biaoge, dia menjawab dengan senyum dan beberapa alasan untuk melarikan diri. Terhadap orang-orang yang meninggalkannya selama kesulitannya, Xiaoyan tidak pernah kembali menjadi dekat dengan mereka. Dia tahu bahwa orang-orang yang tiba-tiba menjadi hormat dan ramah kepadanya karena bakatnya yang dilahirkan kembali, dan akan bertindak seperti orang asing yang dingin saat dia kehilangan bakatnya. Backstab semacam ini, mengalaminya dulu sudah cukup. Waktu 1 bulan perlahan berlalu dan hanya ada 7 hari tersisa sebelum upacara kedatangan umur klan Xiao. Meskipun sejumlah besar waktu telah berlalu, dari pemeriksaan hingga 7 hari sebelum upacara kedatangan umur, keinginan Xiaoyan untuk sampai ke Duan Ki-8 masih belum dijawab dan membuatnya kecewa. Setelah berjuang selama 2 hari lagi, Xiaoyan masih tidak mengalami terobosan dan di tengah kekecewaan, ia melonggarkan latihannya sehingga ia bisa berada dalam kondisi terbaik untuk upacara kedatangan umur. Pada malam itu, 2 hari sebelum upacara kedatangan umur, Xiaoyan yang tertidur lelap tiba-tiba melompat seperti sedang bermimpi dan bahkan sebelum melepaskan pakaiannya, ia melompat ke baskom kayu yang nyaris tidak memiliki yayasan eliksir. Setelah berjuang setengah malam,
Xiao Yan akhirnya membuka matanya, masih mengantuk, dan kemudian dia menyadari bahwa Duan Qi-8 termasyhur yang telah dia perjuangkan untuk mencapainya 2-3 bulan, akhirnya, ketika dia masih setengah tertidur, telah tercapai. Menuju terobosan membingungkan namun lucu ini, Xiao Yan, sementara senang dan terkejut, hanya bisa berseru. Sungguh, jika sebuah klan ingin dapat makmur selama bertahun-tahun, faktor yang paling penting adalah vitalitas klan. Dan vitalitas klan adalah generasi muda klan, atau darah baru klan. Hanya dengan pasokan darah baru yang terus-menerus, sebuah klan dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, upacara kedatangan umur, adalah hari besar bagi setiap klan, termasuk klan Xiao. Sebagai salah satu dari 3 klan teratas di kota Wutan, upacara kedatangan klan Xiao menarik perhatian sebagian besar pasukan di kota dan mereka yang memiliki hubungan baik dengan Xiao klan bahkan datang untuk menyaksikan upacara tersebut. Menemani Sun Er di bawah naungan kebenaran besar, Xiao Yan dengan santai duduk. Xiao Yan menyipitkan matanya sambil melihat platform besar di tengah lapangan pelatihan. Peron itu terbuat dari balok kayu yang sangat besar dan dibuat khusus untuk upacara kedatangan zaman yang akan terjadi. Tatapan Xiao Yan meninggalkan platform kayu kosong dan menyapu ke orang-orang yang bukan bagian dari klan Xiao, tetapi masih di sana untuk menyaksikan upacara kedatangan umur. Dengan enggan dia berkata, ada beberapa orang, menyaksikan wajah sedih Xiao Yan. Sun Er, yang tahu bahwa Xiao Yan menyukai ketenangan, tertawa terbahak-bahak. Tepat ketika tawanya terdengar, Sun Er merasakan tatapan menuduh Xiao Yan dan dengan cepat menutup mulutnya. Melihat Xiao Yan, matanya memiliki sedikit kilatan emas sebelum dia berkata. Xiao Yan GG mencapai Duan Qi-8. Mendengar itu, Xiao Yan memiringkan kepalanya untuk melihatnya dan menyadari bahwa saat berada di sekitar Sun Er, dia tidak bisa menyimpan rahasia. Dengan hati tertekan, dia mengangguk lemah. Wah, bahkan belum sebulan berlalu dan Anda sudah sampai ke Duan Qi-8. Kecepatan ini, cukup menakutkan. Melihat Xiao Yan mengangguk, bahkan dengan sifat tenang Sun Er, dia menunjukkan wajah terkejut. Memberinya mata putih untuk Sun Er, wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah. Di dekat panggung kayu, ada seorang wanita yang dibungkus dengan gaun merah dan sedang mengobrol dengan orang-orang di sampingnya. Sebuah lingkaran orang mengelilinginya, membuat tempat di mana dia berada, lingkaran paling populer di sekitar platform. Wanita berpakaian merah ini yang menarik semua orang adalah seseorang yang telah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Dia adalah juru lelang teratas dari rumah lelang primer, Ya Fei. Xiao Yan menatapannya dan bergumam dalam hati, sangat cantik. Setelah tatapan Xiao Yan tetap pada Ya Fei untuk sementara waktu, punuk Sun Er yang tidak bahagia datang dari sampingnya. Ahem, dengan matanya yang berkedip, Xiao Yan perlahan menarik pandangannya untuk bertindak seolah-olah dia tidak menatap Ya Fei dan tersenyum kepada Sun Er yang tidak bahagia. Tahukah Anda bahwa rumah lelang primer datang ke klan kami? Datang ke klan kami, menghadiri upacara kedatangan umur, memberikan tatapan jahat kepada Xiao Yan yang bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sun Er berkata dengan lembut tanpa emosi, klan Xiao dan Premier Auction House selalu memiliki hubungan yang baik, jadi mengapa Ya Fei datang begitu mengejutkan? Selain itu, keterampilan komunikasi wanita ini dikonfirmasi luar biasa oleh semua Wutan City. Beberapa tuan muda yang berteman dengannya karena kecantikannya, telah menghabiskan banyak uang untuknya, tetapi pada akhirnya, mereka tidak mendapat apa-apa. Jika Xiao Yan GG ingin mencoba memikatnya maka saya hanya bisa mengatakan hati-hati. Dan, Sun Er tidak akan meminjamkanmu uang untuk hal-hal itu. Mendengar itu, Xiao Yan tersenyum pahit, bahkan jika saya memikirkan hal-hal itu, ia mengharuskan, paling tidak, mengakui saya. Anda benar-benar menyadari bahwa dia setidaknya 7 hingga 8 tahun lebih tua dari saya, kan? Bukankah beberapa wanita seperti itu? Sun Er tampaknya tersenyum. Sambil mengatakan itu, batuk kering, Xiao Yan hanya bisa mengakui kekalahan dan tidak melihat lingkaran orang lagi. Mengapa dia kembali? Melihat bahwa Xiao Yan tidak melihat ke sana lagi, Sun Er berhenti mengejar titik dan setelah beberapa saat hening, dia berseru dengan keras. Siapa? Setelah mengikuti pandangan Sun Er, alis Xiao Yan perlahan berkerut. Tatapan keduanya menunjuk ke seorang gadis yang mengenakan seragam sekolah, dan saat ini sedang bersandar di pohon. Dia memiliki pedang yang di pinggangnya, cukup tinggi dan yang paling mencolok adalah kakinya yang panjang dan sangat seksi, bahkan kaki Ya Fei memucat dibandingkan dengan miliknya. Xiao Ye,
Sambil menatap gadis jangkung itu, Xiao Yan bertanya, bukankah dia pergi ke Akademi Jianan untuk berlatih? Kenapa dia kembali? Sun Er dengan manis mengangkat bahu sambil menggoda, Xiao Yan GG, kali ini, kamu mungkin memiliki masalah. Dengan membuka mulutnya, Xiao Yan menggosok keningnya yang terbakar sambil berkata, wanita yang nakal ini sangat menyebalkan. Sial, semua yang saya lakukan adalah secara tidak sengaja tersandung ke tempat mandi di pegunungan belakang, dan tanpa sengaja menyentuh kakinya. Dia hampir mencoba membunuhku setahun yang itu. Hehe, tubuh seorang gadis tidak seharusnya disentuh dengan sembarangan. Mendengar kisah Xiao Yan, Sun Er menutupi mulutnya saat dia terkikik. Tiba-tiba, dia ingat bagaimana Xiao Yan telah membantunya di malam hari dan selama waktu itu, melakukan kontak dengan tubuhnya, menyebabkan rona merah muncul di wajahnya. Xiao Yan mengerucutkan bibirnya sambil tersenyum dingin. Wanita itu adalah saudara perempuan Xiao Ning dan mereka berdua bukan orang baik. Permusuhan bajingan itu terhadap saya sebagian karena dia. Jauh, Xiao Yu tampaknya merasakan keduanya berbicara tentang dia, dan berbalik untuk menemukan Xiao Yan di bawah pohon lain. Setelah sedikit kaget, dia mengerutkan alisnya saat jijik dan penghinaan muncul di wajahnya. Setelah jeda, Xiao Yu menggerakkan kaki panjangnya yang menarik dan mulai berjalan menuju Xiao Yan. Melihat Xiao Yu datang, alis Xiao Yan juga berkerut saat dia menunjukkan rasa jijik dan kesabarannya. Haha, Xiao Yan, aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan melihat hari ketika kamu membalikkan keadaanmu. Benar-benar mengejutkan. Bukan urusanmu. Jelas, Xiao Yan tidak terlalu senang dengan Xiao Yu dan ketenangan normalnya telah ditinggalkan dengan kata-katanya yang vulgar. Kata-katamu masih tajam dan menjengkelkan seperti biasa. Sepertinya 3 tahun penghinaan tidak meratakan kekuatanmu yang tajam. Xiao Yu memandang rendah Xiao Yan dan berkata dengan nada mengajar. Nada ini lagi, sambil mengeluarkan napas kesal di benaknya, Xiao Yan melihat ke bawah dan dengan cermat memeriksa gadis ini yang belum pernah dilihatnya selama hampir setahun. Menggerakkan pandangannya ke kakinya, Xiao Yan menyentuh hidungnya sambil bertanya, kakimu masih panjang. Saya bertanya-tanya apakah laki-laki lain menyentuh mereka setelah masa itu. Mendengar itu, Xiao Yu yang sedang mencibir, berhenti, saat wajahnya menjadi gelap. Kata-kata Xiao Yan menusuk titik lemah Xiao Yu dan kemudian, dengan pas, meletakkan tangannya di pedangnya yang ada di pinggangnya. Dengan mencibir, Xiao Yan bersandar ke belakang dan dengan malas berkata, apakah kamu ingin bertarung? Jadi apa? Xiao Yu mengencangkan cengkeramannya pada pedangnya, berusaha mati-matian untuk menghentikan dorongan hatinya untuk melepaskannya, dan mulai meretas Xiao Yan dengan pedang itu. Dengan mencibir, dia mengejek, bahkan jika bakatmu telah kembali, mengapa itu penting? 3 tahun lalu, aku, Xiao Yu, bisa membuatmu melarikan diri untuk hidupmu, dan 3 tahun kemudian, aku masih bisa melakukannya. Alis Xiao Yan melonjak ketika dia melihat ke arah seragam sekolah ungu muda Xiao Yu di mana dia memiliki 3 bintang emas di dadanya. Bintang-bintang ini mewakili kekuatan Xiao Yu, bintang 3 Douze. Sepertinya berlatih di akademi tidak sia-sia. Di mana matamu yang kotor terlihat. Melihat di mana Xiao Yan menatap, wajah Xiao Yu yang sudah gelap menjadi lebih gelap. Apakah kamu tidak memakai itu sehingga orang memperhatikanmu? Xiao Yan menyentuh hidungnya. Kata-katanya yang sembarangan diucapkan, menyebabkan Xiao Yu melompat marah. Bajingan. Mengertakkan giginya, Xiao Yu yang sudah pada batasnya akhirnya mencabut pedangnya dengan dentang. Menunjuk pedangnya pada Xiao Yan, dia berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut memotong lidahmu? Menatap pedang baja yang berkilauan di depannya, Xiao Yan bahkan tidak berkedip ketika dia berkata, mengapa kamu tidak mencoba? Saat berbicara, tangan kanan Xiao Yan sedikit melengkung saat pusaran berdenyut perlahan terbentuk. Dengan 3 teknik Dou level Xuan, Xiao Yan tidak terlalu takut dengan Douze bintang 3. Menyaksikan keduanya meledak, Sun Er, di sela-sela tanpa daya menggelengkan kepalanya. Ketika dia melihat ke kejauhan, dia tersenyum sambil memperingatkan mereka, Paman Xiao, mereka datang. Mendengar kata-kata Sun Er, alis Xiao Yu berkerut dan dia menoleh untuk melihat Xiao Zhan bergegas dengan wajah jelek. Huff, kali ini kau beruntung. Setelah huff yang dingin, Xiao Yu mengembalikan pedangnya ke sarungnya dan berbalik. Melangkah ke depan dengan kakinya yang panjang, Xiao Yu berhenti di depan Sun Er, berkata, Sun Er Biao Mei. Bakat dan kecantikan kita berdua ada di kelas atas,
tetapi Anda harus menjauh dari beberapa orang, atau Anda mungkin akan ternoda oleh beberapa kebiasaan buruk. Akan terlambat untuk menyesal saat itu. Sun Er tersenyum sambil berkata, terima kasih atas pengingat Xiao Yu Biao Jie, tetapi Sun Er berpikir bahwa Xiao Yan GG itu hebat. Mendengar kata-kata Sun Er yang bermakna, wajah Xiao Yu berubah warna saat dia mengamati Sun Er yang tersenyum. Akhirnya, Xiao Yu dengan mendalam berkata, setelah kamu meninggalkan klan, kamu akan tahu seberapa besar dunia ini. Ada banyak orang yang jauh lebih berbakat daripada dia. Jika Anda bertemu seseorang yang membuat hati Anda berdebar, maka, Xiao Yu Biao Jie, kamu terlalu banyak berpikir. Sun Er tidak percaya bahwa hal seperti itu akan terjadi. Bibir merah Sun Er mengerucut saat dia menyela Xiao Yu. Setelah diganggu oleh Sun Er, Xiao Yu menjadi malu sehingga dia pergi setelah memberi Xiao Yan tatapan jahat terakhir. Menyaksikan Xiao Yu yang marah, Xiao Yan perlahan menghela napas saat wajahnya penuh dengan jijik berubah menjadi wajahnya yang normal dan tenang. Sambil mendesah, dia berkata, aku benar-benar tidak menyukainya. Mendengar itu, Sun Er menutup mulutnya saat dia tertawa, sebenarnya, aku benar-benar ingin tahu mengapa dia selalu menentang Xiao Yan GG. Meskipun kamu secara tidak sengaja menemukan tempat mandinya, dia seharusnya tidak terlalu membencimu, kan? Bagaimana saya tahu? Xiao Yan dengan polos mengangkat bahu sebelum melihat ke arah Xiao Zhan. Dan beberapa orang lagi berjalan ke arahnya. Yan Er, kamu baik-baik saja. Di mana Xiao Yu? Dengan cepat berjalan dan melihat Xiao Yan yang tidak terluka, Xiao Zhan menghela nafas ketika dia bertanya. Sedikit mengangkat bahu, Xiao Yan tertawa, aku baik-baik saja. Wanita itu baru saja marah. Kamu harus menghindarinya sedikit. Gadis itu memiliki temperamen buruk dan sekarang dia adalah bintang 3 Douze, jika kalian bertarung, kamu akan kalah. Selain itu, dia adalah cucu penatua pertama, jadi aku tidak dalam posisi yang baik untuk menghukumnya jika kalian berkelahi. Xiao Zhan berkata tanpa daya. Xiao Yan menyentuh hidungnya sambil tersenyum tanpa memberikan jawaban. Yan Er, ini adalah juru lelang utama rumah lelang primer, Nona Yafei. Yayasan eliksir yang terakhir kali dibawa melaluinya. Xiao Zhan minggir untuk menunjukkan wanita berpakaian merah di belakangnya saat dia memperkenalkannya. Xiao Yan menyaksikan wanita cantik yang menunjukkan kedewasaan dengan tindakannya dan mengungkapkan senyum malu yang sesuai untuk usianya. Hai Yafei Jie. Dengan mata yang menarik tertuju pada Xiao Yan, wajah cantik Yafei menunjukkan senyum karena pidatonya. Dengan bibir merahnya bergerak, Yafei bertanya sambil tersenyum, saya mendengar bahwa Tuan Muda Xiao Yan mengangkat 4 Duan Qi hanya dalam 1 tahun. Hehe, kecepatan latihan itu telah menjadi berita besar di Wutan City, tetapi apakah ini nyata? Xiao Yan memiringkan kepalanya dengan malu-malu berkata, ini adalah hasil pembelian yayasan eliksir oleh ayah. Mendengar pengakuan tidak langsung Xiao Yan, bahkan dengan sifat tenang Yafei, dia tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Keingintahuan dan minat melintas di matanya saat dia berpikir, 4 Duan Qi hanya dalam 1 tahun, kecepatan pelatihan itu, menakutkan. Adapun yayasan eliksir, saya secara pribadi memeriksanya dan secara alami tahu efeknya. Dapat membantu sedikit dengan kecepatan latihan seseorang, tetapi untuk meningkatkan 4 Duan Qi hanya dengan mengandalkan itu. Mustahil. Melihat bahwa keduanya memiliki pengantar dasar, Xiao Zhan melihat ke atas langit dan menepuk pundak Xiao Yan. Sambil tersenyum, dia berkata, baiklah, upacara kedatangan umur akan segera dimulai dan saya telah menyiapkan beberapa hal. Jangan mengecewakan saya nanti. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum. Mengikuti Xiao Zhan, Yafei mengintip Xiao Yan sebelum dia berbalik. Dengan beberapa tahun di Auction House, dia dapat melihat bahkan detail terkecil dan ketika dia menatap mata pemuda itu, dia menyadari bahwa meskipun pemuda di depannya tampak malu-malu. Dalam mata hitam pekatnya yang tenang seperti danau terpencil. Untuk dapat mengendalikan emosinya di usia yang sangat muda, bocah ini tidak sederhana, berbalik, pemikiran itu terdengar dalam benak Yafei. Upacara kedatangan umur memiliki begitu banyak langkah terpisah dan begitu rumit sehingga bisa membuat kepala seseorang mulai sakit. Duduk di bawah peron, Xiao Yan menyaksikan pria muda di peron yang sedang dituntun seperti boneka. Dia tidak bisa membantu, tetapi menggosok dahinya ketika dia berkata kepada Sun Er di sampingnya, upacara kedatangan umur kali ini. Ini jelas sebuah siksaan. Menonton wajah sedih Xiao Yan, Sun Er tersenyum sambil berkata, tidak bisa menahannya.
Ini adalah peraturan yang diturunkan sejak zaman kuno, bahkan Xiao Susu tidak akan berani mengubahnya. Xiao Yan menghela nafas saat dia mengangguk dengan lemah. Tepat ketika dia akan tertidur, alisnya melonjak ketika dia merasakan bahwa seseorang sedang menatapnya. Dengan menyipitkan matanya, dia melihat ke kiri platform. Di sana berdiri Xiao Ning, penuh dengki sambil menonton Sun Er dan Xiao Yan. Ketika dia melihat ke belakang, dia dengan cepat mengangkat tinjunya, secara agresif. Idiot. Dengan ringan mengatakan kata ini, pandangan Xiao Yan bergerak sedikit ke kiri, ke Xiao Yu yang berdiri di samping Xiao Ning. Matanya menyapu berani pada kaki panjang dan seksi sampai wajahnya berubah menjadi hijau, sebelum akhirnya dia memalingkan muka dengan senyum dingin. Dari samping, Sun Er tersenyum pada dirinya sendiri sambil menonton kejenakaan Xiao Yan, merasa sedikit tidak berdaya. Ketika sampai pada Xiao Yu, Xiao Yan tampaknya kehilangan ketenangannya yang biasa dan selalu memprovokasi dia sampai dia benar-benar marah. Berbaring di kursi kayu yang dingin, Xiao Yan menikmati aroma manis gadis di sampingnya, sambil menunggu dengan mata tertutup. Ketika upacara kedatangan Umut telah berjalan sekitar setengah jam, pada gilirannya akhirnya Xiao Yan. Setelah mendengar teriakan dari panggung, semua orang di platform tamu memandang Xiao Yan dengan mata ingin tahu atau curiga. Bagi sebagian besar dari mereka, sebagian besar alasan mengapa mereka ada di sini pada upacara kedatangan umur klan Xiao adalah untuk melihat pemuda yang telah menyebabkan keributan di kota Wutan dan untuk melihat apakah ia sama seperti yang dijelaskan dalam rumor. Xiao Yan perlahan membuka matanya dan tatapan dari sekelilingnya membuatnya merasa seperti monyet di kebun binatang, menyebabkan dia menggelengkan kepala karena menyerah. Dengan napas ringan dan wajah pasif, Xiao Yan melangkah perlahan ke platform di bawah tatapan semua orang. Upacara usia datang diadakan oleh sesepuh Xiao Ying kedua. Meskipun penatua kedua tidak pernah memberikan simpati kepada Xiao Yan, dia jarang keluar dari jalannya untuk melecehkan Xiao Yan. Selain itu, sejak hari ujian pendahuluan, dia sudah sedikit melunak. Setidaknya, cemoohan yang sebelumnya terlihat jelas di wajahnya tidak lagi terlihat pada wajah tua yang keriput. Dengan ekspresi rumit di matanya, Xiao Ying menghela nafas dalam hatinya saat dia melihat pemuda ini yang telah membalikkan meja dalam hidupnya. Wajahnya sedikit bergetar saat dia mengambil bahan-bahan yang diperlukan untuk upacara sebelum berjalan menuju Xiao Yan. Melihat penatua kedua berjalan ke arahnya, Xiao Yan ingat upacara rewel dan membosankan sebelumnya sampai dia mengalami migrain. Dengan senyum pahit, dia menutup matanya dan menunggu nasibnya. Di bawah mata semua orang, Xiao Yan berdiri seperti orang idiot selama setengah jam sebelum adegan birokrasi yang kompleks akhirnya berakhir. Dengan napas lega, Xiao Yan membuka matanya. Melihat berbagai rempah-rempah di sekeliling tubuhnya, dia memutar matanya dengan muram. Setelah semua langkah rumit selesai, penatua kedua menghapus keringat di dahinya dan berbalik ke arah monumen batu hitam berteriak, "Tes upacara." Tes seremonial sama dengan tes bulan sebelumnya yang hanya merupakan tes pendahuluan. Motif dari tes sebelumnya adalah untuk membiarkan elit klan dipilih, sehingga mereka dapat mengambil kedatangan sebenarnya usia upacara di panggung utama. Sedangkan Duan Ki-7 ke bawah, anggota klan hanya akan memiliki upacara yang lebih sederhana yang agak kumuh. Tes seremonial jauh lebih akurat dibandingkan dengan tes pendahuluan karena kali ini, tes itu secara pribadi diperiksa oleh dua bintang Do Grandmaster, penatua kedua klan Xiao. Itu menunjukkan betapa seriusnya upacara kedatangan umur. Dengan teriakan penatua kedua, mereka yang sudah bosan keluar dari pikiran mereka tiba-tiba fokus saat mereka mengirim perhatian mereka ke peron. Di platform tamu, hampir semua yang duduk di sana juga menatap pemuda berpakaian hitam itu. Tujuan kunjungan mereka hari ini adalah untuk mengkonfirmasi apakah pemuda yang telah menggerakkan seluruh kota Wutan 4 tahun yang lalu akan membangkitkan kota Wutan lagi. Mengabaikan tatapan terbakar di sekitarnya, Xiao Yan tenang saat dia berjalan ke monumen hitam. Sambil menonton Xiao Yan yang tenang, tangan kering tetua kedua menyentuh monumen hitam saat seuntai doki-nya didorong ke dalamnya untuk mengujinya. Setelah itu, dia melangkah ke samping dan bergabung dengan orang lain dalam menatap Xiao Yan. Meskipun dia hadir pada pengujian sebelumnya, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah anak ini benar-benar mendapatkan Duan Ki-7. Guncangan kinerja Xiao Yan sangat memengaruhi penatua kedua, dan dia secara khusus meminta untuk bertanggung jawab atas upacara kedatangan umur, sehingga dia dapat memastikan bahwa dia secara pribadi menguji Xiao Yan. Mengabaikan pandangan mempertanyakan sesepuh kedua,
tangan Xiao Yan perlahan menyentuh monumen hitam. Menonton Xiao Yan menyentuh monumen, Xiao Yu tidak bisa tidak mengerutkan alisnya sambil memutar kepalanya untuk berbisik kepada Xiao Ning, apakah dia benar-benar sampai ke Duan Qi 7. Karena Xiao Yu baru saja pulang 2 hari yang lalu setelah meminta istirahat dari akademi, dia tidak ada di sana untuk menyaksikan pengujian awal Xiao Yan dan dengan demikian masih curiga tentang prestasinya. Ditanya oleh saudara perempuannya, Xiao Ning mengangguk sambil berkata, ya. Orang itu pasti makan sesuatu yang membantunya melompat 4 Duan Qi hanya dalam 1 tahun. Setelah pertanyaannya dikonfirmasi sekali lagi, Xiao Yu menyatukan bibirnya sambil menginjak kakinya kesal. Dengan marah menatap pemuda itu di peron, wajahnya yang cantik menunjukkan sikapnya yang keras kepala ketika dia berpikir, tanpa aku yang benar-benar melihatnya, aku tidak akan percaya bahwa si cacat telah mengubah keadaannya. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yu mencibir sambil berkata, anak itu pasti telah melakukan sesuatu yang terakhir kali, tetapi dengan penatua kedua memeriksanya kali ini, aku akan. Sebelum dia menyelesaikan pikirannya, wajah Xiao Yu menegang saat kata-kata lainnya tersangkut di tenggorokannya. Di platform kayu yang tinggi, monumen hitam besar bersinar terang ketika kata-kata emas muncul di monumen, Dou Ziki, Duan 8. Diam. Semua orang terdiam. Semua mata terfokus pada kata-kata emas yang terpantul pada tablet batu hitam di atas. Pada platform tamu, cincin tajam dari cangkir teh pecah jatuh ke tanah bergema. Perwakilan dari kota Wutan semuanya tercengang, ketidakpercayaan menyebar di wajah mereka. Tujuan dari kunjungan mereka adalah untuk mengkonfirmasi apakah rumor itu benar atau tidak. Untuk melihat dengan mata kepala sendiri apakah Xiao Yan benar-benar melonjak 4 Duan Qi dalam kurun waktu setahun. Namun, apa yang baru saja mereka lihat, tidak hanya membenarkan desas-desus tetapi juga benar-benar melampaui harapan mereka. 4 Duan Qi dalam setahun, sekarang berubah menjadi 5 Duan Qi. Kecepatan pelatihan ini, itu hanya bisa dijelaskan dengan satu kata, menakutkan. Klan Xiao telah berhasil sekali lagi, semua orang di platform tamu tidak bisa membantu, tetapi bergumam pelan. Untuk memiliki anggota klan yang melonjak 5 Duan Qi dalam setahun, masa depan klan Xiao tampak cerah. Jika tingkat pertumbuhan ini berlanjut, maka mungkin dalam 10 tahun, klan Xiao akan memiliki anggota peringkat Dou Huang. Semua orang di platform tamu saling memandang ketika hati mereka terasa berat memikirkan hal itu. Dou Huang. Jika ada klan di Kekaisaran Jiama memiliki Dou Huang yang kuat, status mereka akan meroket di dalam Kekaisaran Jiama. Bahkan 3 klan terbesar di Kekaisaran Jiama, klan primer, klan Nalan dan klan Ritter, akan menghormati klan itu. Bagaimanapun, hanya ada beberapa Douzes di seluruh Kekaisaran Jiama. Setiap Douze yang mencapai peringkat Dou Huang memiliki kekuatan untuk menjatuhkan apapun dari surga ke lautan dan menghadapi 10.000 musuh dengan mudah. Tidak ada kerajaan waras yang berani menyinggung Dou Huang tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. 300 tahun yang lalu, satu-satunya Dou Huang Kekaisaran Jiama, membunuh keluarganya sebagai akibat perang. Akibatnya, Dou Huang seorang diri membantai 10.000 ksatria elit musuh dalam kemarahan. Kedua kekaisaran terguncang dengan kekaguman karena pertumpahan darah. Sejak saat itu, tidak ada kerajaan di benua Dou Qi yang berani menyinggung Dou Huang. Pada saat yang sama, semua orang melihat betapa menakutkannya Dou Huang. Karena itu, semua orang yang melihat hadiah Xiao Yan memandang klan Xiao dengan rasa iri yang ekstrim. Di tengah platform tinggi, bahkan Xiao Zhan sedang melihat kata-kata emas di monumen dengan matanya yang sedikit masam. Setelah beberapa saat, dia menghela napas panjang dan melihat putranya yang berpakaian hitam dengan ekspresi terima kasih. Keputusan terbaik dalam hidupku adalah tidak menciptakan kegelisahan antara Yan Er dan aku. Sebagai ayah Xiao Yan, Xiao Zhan sangat sadar akan temperamen putranya. Dia masih bisa mengingat dengan jelas bahwa di masa kecil Xiao Yan, tidak lama setelah kelahirannya, betapa cueknya putranya baginya. Xiao Yan akan selalu menatapnya dengan tatapan dingin, seolah-olah dia sedang menatap orang asing dan bukan ayahnya. Untungnya, selama bertahun-tahun, pandangan dingin dan tak terpisahkan terhadap Xiao Zhan menjadi hangat, saat kepedulian dan cinta Xiao Zhan. Berpikir kembali ke masa ketika Xiao Yan masih kecil, Xiao Zhan menggigil. Mulutnya berkedut sementara senyum lembut mengambil alih wajahnya. Pemimpin klan Xiao, bakat tuan muda Xiao Yan benar-benar bertiup. Kali ini, klan Xiao pasti akan memiliki Douze yang sangat menakutkan.
Berdiri di sisi Xiao Zhan, mata indah Ye Fei menatap orang yang sama yang Xiao Zhan lihat. Wajahnya masih sedikit merah karena kegembiraannya saat dia mengatakan pikirannya. Xiao Zhan tertawa keras, kesombongan dan kegembiraan terlihat jelas di wajahnya. Dia menangkupkan kedua tangannya, dengan tatapan yang sopan kepada Ye Fei. Dia menjawab, "Nona Ye Fei, bakat anak itu terkadang merupakan kejutan besar, tetapi di lain waktu, kekecewaan besar. Anda juga tahu bagaimana dia jatuh dari sorotan 3 tahun lalu dan menghadapi kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang akan berpikir bahwa dia akan mendapatkan kembali bakatnya." Alis Ye Fei sedikit menunduk dengan senyum femininnya. Apakah bakat Xiao Yan berumur pendek atau tidak, dia tidak tahu. Saat ini, satu-satunya hal yang penting baginya adalah potensinya, yang akan cukup baginya. Memberikan pandangan mempesona ke bawah, hati Ye Fei sudah membentuk rencana. Di masa depan, dia pasti akan datang dan melakukan bisnis dengan klan Xiao sebanyak mungkin. Di bawah platform seremonial, Xiao Yu membuka mulutnya dengan wajah kaku. Dia menatap monumen hitam dengan kaget sambil terengah-engah. Tiba-tiba dia membentak Xiao Ning, "Tidakkah kamu mengatakan bahwa dia adalah Duan Qi-7? Bagaimana dia lebih tinggi?" Xiao Ning membuka mulut beberapa kali sebelum dia bergumam dengan polos, "Bulan lalu dia sudah Duan Qi-7. Bulan ini, dia, sepertinya memiliki terobosan untuk beralih dari Duan Qi-7 ke Duan Qi-8 dalam 1 bulan. Bagaimana itu mungkin? Bahkan jika bocah itu mendapatkan kembali bakat lamanya, dia tidak akan bisa berlatih secepat ini." Seru Xiao Yu. "Melompat 5 duan dalam setahun. Bocah kecil harus mati sialan. Kecepatan seperti ini dapat menyaingi wanita monster itu di Akademi Jianan. Bagaimana saya tahu?" Xiao Ning tersenyum pahit saat dia melirik Sun Er yang jauh, hanya untuk melihat tatapannya tertuju pada Xiao Yan di bawah dengan mata kekaguman dan tidak memperhatikannya sama sekali. Brengsek. Setelah diabaikan oleh gadis yang disukai lebih dari yang lain, hati Xiao Ning menyala dengan api kecemburuan. Mengangkat kepalanya, dia melemparkan tatapan tajam ke Xiao Yan yang kontras dengan wajahnya yang muda.